Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyafri Ardiansyah dari Prodi Aquaculture kelas C dengan NIM 1420111333165. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang sistem pernafasan pada ikan. Sistem pernafasan pada ikan merupakan proses pengikatan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui insang. Insang merupakan organ utama dalam proses pernafasan pada ikan. Insang terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada gill filament, gill arch, dan juga gill rakers. Selain insang, ikan juga bernafas menggunakan organ tambahan, seperti arboresan organ pada ikan lele, labirin pada ikan gurame, dan juga ada gelembung renang pada ikan mas atau ikan nila. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi sistem pernafasan pada ikan, mencakup bagian-bagian dari insang dan juga organ tambahan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, alatnya yang pertama ada gunting, pinset, kertas HVS, dan bahannya ikan lele lokal Clarias batrachus. Di sini kita akan mengamati insang dan juga arboresan organ pada ikan lele sebagai organ tambahan. Pertama-tama kita akan memotong ikan lele ini untuk mengambil insang dan juga arboresan organnya. Yang pertama kita akan mulai untuk mengambil insang terlebih dahulu. Di sini kita sudah mendapati bagian insang pada ikan lele dan juga arboresan organ pada ikan lele. Kita akan pisahkan terlebih dahulu yang mana insang dan juga arboresan.
Di sini kita sudah mendapati insang dari ikan lele atau Clarias metracus. Insang pada ikan lele ini di sini diketahui dia berjumlah 3 pasang, 1, 2, dan 3. Dan juga di sisi satunya ada 1, 2, 3. Jadi jumlah total dari insang ikan lele ini berjumlah 6. Insang pada ikan lele ini merupakan organ respirasi yang utama. Insang selain memiliki fungsi utama sebagai pertukaran gas, juga dia berfungsi sebagai pengatur pertukaran garam dan juga air. Juga berperan penting dalam pengeluaran limbah-limbah yang mengandung nitrogen. Pada insang ini dia memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada gil filamen. Gil filamen ini merupakan bagian gil filamen. Gil filamen ini dia berwarna merah, terdiri dari jaringan lunak yang berbentuk seperti sisir. Dia bentuknya seperti sisir ini. Dia melekat pada lengkung insang. Ini merupakan lengkung insang dan dia melekat pada lengkung insang. Gil filamen ini dia banyak mengandung kapiler-kapiler darah sebagai cabang dari arteri branchialis, dan gil filamen ini merupakan tempat terjadinya pengikatan oksigen terlarut dari dalam air. Ini merupakan penampang dari gil filamen. Selanjutnya ada jari-jari insang atau gill arch. Jari-jari insang gill arch ini di sebelah sini. Nah, ini merupakan gill arch. Nah, gill arch ini merupakan tempat melekatnya filamen dan tapis insang. Jadi gill arch ini merupakan tempat melekatnya gil filamen tadi dan juga tapis insang. Dia berwarna putih dan memiliki saluran darah berupa arteri afferens dan juga arteri efferens yang memungkinkan darah dapat keluar masuk ke dalam insang. Gill arch juga melekat pada bagian luar dari lengkung insang. Nah, gill arch ini juga dia melekat pada bagian luar dari lengkung insang. Di dalam lengkung insang terdapat sepasang pembuluh darah sebagai cabang dari aorta ventralis, yaitu arteri branchialis yang membawa darah berisi karbon dioksida dan juga arteri epibranchialis yang membawa darah kaya oksigen ke aorta dorsalis. Jadi ini merupakan penampang dari gill arch tadi yang berwarna putih ini. Nah, yang berwarna putih ini merupakan gill arch ya. Selanjutnya ada tapis insang atau gill rakers. Perlu diketahui terlebih dahulu, tidak semua ikan memiliki gill rakers. Pada ikan lele, dia memiliki gill rakers. Nah, ini merupakan gill rakers dari ikan lele yang berbentuk agak bergerigi ini. Gill rakers ini berupa deretan batang tulang rawan yang pendek dan sedikit bergerigi. Nah, ini merupakan gill rakers yang sedikit bergerigi ini. Dia melekat pada bagian depan dari lengkung insang. Terdapat pada dasar lengkung insang yang mengarah ke dalam rongga faring. Nah, gill rakers ini dia berfungsi untuk menyaring dan menapis makanan yang terbawa oleh air pernafasan, untuk selanjutnya diteruskan ke dalam esofagus. Pada ikan-ikan herbivora atau pemakan plankton, tapis insang ini rapat dan ukurannya panjang-panjang. Sedangkan pada ikan karnivora dia berbentuk padat dan bergerigi pendek juga. Contohnya ikan lele. Ikan lele merupakan ikan karnivora, jadi bentuk dari gill rakersnya ini seperti ini. Dia pendek dan sedikit bergerigi. Hal ini juga sesuai dengan lingkungan dan tempat makannya ya. Nah, selain insang, ikan lele ini juga memiliki organ tambahan untuk membantu dia dalam bernafas. Organ tambahan pada ikan lele ini berupa arborescent organ. Ini merupakan penampang dari arborescent organ. Nah, arborescent organ ini merupakan organ yang terletak di bagian atas rongga insang, berbentuk seperti bunga karang. Nah, jadi bentuk dari arborescent organ ini berbentuk bunga karang seperti ini. Permukaannya tipis dan dia itu terdapat banyak kapiler darah. Nah, pada arborescent organ ini dia itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi untuk bernafas tanpa air. Nah, pada saat ikan lele itu kekurangan air atau dia berada pada lumpur, dia memanfaatkan arborescent organ ini untuk alat pernafasan tambahan, asalkan insang yang dia punya itu dalam keadaan basah. Nah, pada ikan lele ini juga atau Clarias metracus ini, alat pernafasan tambahan ini terletak di bagian atas depan insang.
yang sudah dijelaskan tadi, dia terletak di atas depan insang atau di bagian atas rongga insang. Ini merupakan penampang dari arborescent organ. Ini di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Inilah penampang dari organ pernafasan dari ikan lele. Yang ini merupakan insang dari ikan lele, dan yang sebelah sini merupakan arborescent organ. Begitulah identifikasi bagian-bagian sistem pernafasan pada ikan lele. Berdasarkan praktikum tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ikan bernafas menggunakan insang sebagai organ pernafasan utama. Insang terdiri dari beberapa bagian seperti gill filament, gill arch, dan juga gill workers. Selain insang, ikan juga bernafas menggunakan organ-organ tambahan seperti arborescent organ pada ikan lele, labirin pada ikan gurame, dan juga gelembung renang pada ikan mas dan juga ikan nila. Begitulah praktikum tentang pernafasan ikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.